Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Rica Putri Aprilia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Imam Samsudin, Indah Kurniasari, dan Nabilia Indriani akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang validitas instrumen hasil belajar. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian validitas. Jadi validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. Validitas adalah struktural yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Jadi validitas merupakan ketepatan alat ukur dalam penggunaannya. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya. Bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen bisa dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Sebuah instrumen juga bisa dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Validitas bukanlah suatu ciri atau sifat yang mutlak dari suatu teknik evaluasi. Ia merupakan suatu ciri yang relatif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat tes. Teknik yang sama dapat digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda, dan validitasnya dapat berbeda dari tinggi kepada yang rendah, bergantung pada tujuan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengujian validitas. Yang pertama ada teknik pengujian validitas tes rasional hasil belajar. Jadi pengertian dari validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran. Validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Dengan demikian, maka suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila setelah dilakukan penganalisis secara rasional, ternyata tes hasil belajar itu memang secara rasional dengan tepat yang telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional, apakah belum, dapat dilakukan melalui dua cara ataupun dari dua segi. Yang pertama adalah validitas isi dan validitas konstruksi. Yang A, validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruksi. Secara etimologi, konstruksi mengandung arti susunan, kerangka atau rangkaan. Adapun secara terminologi, suatu tes hasil belajar dapat diajarkan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes tersebut ditinjau dari segi susunan, kerangka atau kerangkaannya telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologi. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik pengujian validitas tes secara empirik. Jadi yang dimaksud adalah validitas empirik adalah keterlambatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik. Dengan kata lain, validitas empirik adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Untuk dapat menemukan atau menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empirik atau belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi ataupun dua cara, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Yang pertama yaitu validitas ramalan. Validitas ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu validitas bandingan. Validitas bandingan juga dikenal dengan istilah sama saat validitas
pengamalannya atau validitas ada yang sekarang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Saya menjelaskan metode untuk mencari validitas. Menentukan validitas suatu alat instrumen, tentunya kita perlu menghitung korelasi antara skor yang diperoleh hasil uji coba dengan skor yang diperoleh melalui alat ukur lain yang telah dibakukan atau diasumsikan memiliki validitas tinggi. Cara uji validitas sebuah instrumen dengan menggunakan teknik korelasi produk momen dengan angka kasar dan korelasi produk momen dengan simpangan. Selanjutnya itu yang D, menjelaskan validitas keseluruhan dan validitas butir soal atau item. Yang pertama itu validitas keseluruhan. Validitas keseluruhan itu mencakup validitas isi, validitas konstruksi, validitas ada sekarang atau validitas pembandingan, dan validitas prediksi atau ramalan. Nah, selanjutnya itu yang selanjutnya validitas butir soal atau item. Secara umum, validitas butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Misalnya pada tes objektif hanya ada dua kemungkinan, misal kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Yaitu setiap butir soal yang dijawab dengan benar umumnya diberikan skor 1, sedangkan untuk setiap jawaban yang salah diberikan skor 0. Jenis data seperti ini yaitu benar, salah, ya, tidak. Sedangkan skor total merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Indriani, NPM 1711010265. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung validitas instrumen dengan menggunakan bermacam-macam rumus. Di sini saya akan menggunakan rumus metode Pearson dan rumus metode Spearman. Validitas suatu tes itu merupakan syarat yang penting dalam suatu alat evaluasi. Jadi validitas ini dikatakan mempunyai validitas yang tinggi, disebut valid jika teknik evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. Baik, di sini juga ada validitas suatu tes dinyatakan dengan angka korelasi koefisien atau yang disebut dengan R. Kriteria korelasi koefisien sebagai berikut. Yang pertama, 0,0 sampai dengan 0,20 itu sangat rendah. Kemudian ada 0,20 sampai 0,40 itu rendah. Dan yang ketiga ada 0,40 sampai dengan 0,60 itu cukup. Dan 0,60 sampai dengan 0,80 itu tinggi. Dan yang terakhir 0,80 sampai 100 itu sangat tinggi, bisa disebut sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus produk momen atau yang disebut dengan metode Pearson. Rumusnya itu sendiri adalah R sama dengan sigma X dikali Y dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Dengan rumus ini kita dapat menghitung validitas suatu tes dengan membandingkan atau mencari korelasi antara dua kelompok skor dihitung berdasarkan deviasi setiap skor dan mean. Penafsiran harga koefisien korelasi Pearson produk momen sendiri ada dua cara, yaitu dengan melihat harga R
diintrospeksikan, misalnya korelasi tinggi, cukup, dan sebagainya. Yang kedua, dengan mengonsultasikan ke tabel harga kritik R produk momen sehingga dapat diketahui signifikan adanya korelasi tersebut. Jika harga R lebih kecil, jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka itu valid, bisa dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan metode person. Di sini kita akan menghitung validitas dengan metode person. Di sini saya akan menuliskan rumusnya, yaitu R sama dengan sigma X Y dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Baik, di sini kita akan melakukan misalnya tes ilmu bumi kepada 2 kelompok murid ya. Ini kita sudah melihat skor hasil tes dari kedua kelompok tersebut. Di sini terdapat kelompok A, ini hasilnya, dan ini kelompok B, ini hasilnya. Baik, persyaratannya di sini jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka itu bisa dibilang valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Baik, di sini kita akan membuat tabel dari kedua kelompok tersebut. Yang ini tabelnya. Setelah itu, cara untuk menghitung korelasi dengan rumus tersebut, di atas kita harus menyusun kedua skor ini ke dalam sebuah tabel. Kita di sini akan mencari mean dari tiap kelompok dan divisi ya tiap skor dan mean seperti terdapat dalam tabel ini. Kemudian kita akan mencari perhitungan dengan rumus ini ya, rumus metode person. Di sini kita akan menghitung skor hasil tes dari kelompok 2 ini dengan menggunakan rumus metode person, yaitu R sama dengan sigma XY dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Di sini sudah dapat hasilnya dari tabel ini tersebut. Deviasi produk tersebut X dan Y sama dengan plus 157, sedangkan sigma X kuadrat sama dengan 155. Yang X sigma Y kuadrat itu 250. Jadi tinggal kita hitung di sini sama dengan dari hasil sigma XY ini terdapat plus 157 dibagi dengan akar 155 dikali 250, itu hasilnya 157 dibagi dengan 197, dapatlah hasil 0,80 ini. Sesuai dengan kriteria korelasi tersebut di sini sudah dijelaskan tadi, 0,0 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasi, sedangkan 0,20 sampai 0,40 korelasi rendah, 0,40 sampai 0,60 itu cukup. Kemudian ada 0,60 sampai 0,80 di sini tinggi, dan 0,80 itu sama dengan sangat tinggi, bisa dibilang sempurna. Jadi balik lagi di sini terdapat hasil 0,80, di mana sudah dijelaskan itu merupakan R. Hasil dari tabel tersebut adalah R positif 0,80, korelasi sangat tinggi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa validitas tes tersebut cukup tinggi. Dengan kata lain, tes tersebut memiliki validitas yang tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf.
ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.